Percikan-percikan api cinta yang membakar hati terhenyak padam ketika cinta itu ternyata tidak menembus jantung hatinya, tapi berakar di lain hati orang lain. Bagaikan terhempas di atas batu karang padas, hancur berkeping-keping, tak tersisa secuil pun. Tak ada nafas kehidupan yang tersisa, mati. Ketika kehancuran mendera, tak ada yang bisa dilakukan lagi kecuali melandaskan keikhlasan di setiap langkah, menapaki hari-hari yang bakal dilalui. Menahan nafas kepiluan memang tidak segera bisa disingkirkan, tapi terus memendamnya di relung hati juga merupakan batu sandungan yang akan meremukkan tingkap-tingkap harapan masa depannya. Haruskah kita bangkit? Harus. Mampukah kita mengesampingkan segala duka lara? Harus bisa. Bulir-bulir lara sedikit demi sedikit akan terkikis, lalu sirna. Tergantikan pelangi hati indah berseri. Senyum, harapan, dan mimpi indah akan menggantikan kerapuhan hati yang luruh oleh duka lara. Pendengar, ikuti cerbung bersuara ini sampai tuntas. Temukan sisi hiburannya dan potret kisah kehidupannya. Pendengar, di episodenya yang ke-7 ini, Lembayung sungguh-sungguh terhempas oleh kenyataan cintanya. Luruh dalam kesengsaraan, Lembayung menghurai air matanya, terkuras habis tanpa sisa. Jika pujaan hatinya itu melabuhkan cinta pada orang lain, mungkin Lembayung tidak selara ini. Tapi yang ia hadapi, pangerannya jatuh cinta pada kakaknya. Bagaimana mungkin ia bisa merebutnya? Temukan akhir kisahnya dengan mengikuti cerbung bersuara ini. Tinggalkan kesan Anda yang mendukung kami dengan memberi like, komen, dan menge-share video ini kemanapun Anda suka. Tekan tombol subscribe bagi yang belum pernah subscribe di channel ini. Thank you. Bu Darmati, simboknya Lembayung, terkejut ketika anaknya diantar pulang oleh gurunya. "Kenapa anak saya, Bu Guru?" Simboknya Lembayung menjerit kecil, badannya gemetar dan bingung. "Waktu berangkat tadi, dia sehat-sehat saja, Bu Guru." Simboknya Lembayung menangis. Ayung dituntun Bu Guru dan didudukkan di amben. Simboknya buru-buru ambil bantal, lalu membantu Bu Guru membaringkan anaknya. Ia kembali lagi ke kamar untuk mengambil selimut, lalu cepat-cepat menyelimuti badan anaknya. "Tadi di UKS sudah diberi obat kok, Bu. Biarkan ia tidur. Nanti kalau bangun, semoga Lembayung sudah sembuh. Hanya masuk angin saja kok, Bu. Mungkin kecapean atau tadi malam kurang tidur ya." Bu Guru menjelaskan keadaan Lembayung untuk menenteramkan hati simboknya supaya tidak perlu khawatir yang berlebihan. "Saya pamit dulu ya, Bu. Ini di sekolah masih banyak tugas." "Terima kasih ya Bu Guru.
Maaf, anak saya merepotkan Bu Guru. Gak apa-apa kok Bu, sudah menjadi tanggung jawab kami. Saya tinggal dulu ya, semoga Lembayung cepat sembuh. Amin. Sekali lagi, matur nuwun ya Bu Guru. Bu Mardi pergi ke dapur membuat teh panas. Ini Nduk, diminum dulu, mumpung masih panas. Biar badanmu kemepyar, lalu anginnya keluar, dan lalu kamu sembuh. Sebetulnya Lembayung ingin menolak. Ia tidak ingin minum. Tapi melihat simboknya tadi menangis dan sudah terlanjur dibuatkan minum, akhirnya Lembayung bangkit juga dari rebahannya, lalu menyeruput teh hangat yang manis itu. Simboknya mengambil 1 sendok teh dari gelas, lalu meniupnya supaya agak dingin. Lalu Simbok meminta Lembayung untuk menyeruputnya, sesendok demi sesendok. Akhirnya sudah habis setengah gelas. Sudah, Mbok. Sudah kenyang. Badanku sudah keringatan nih. Aku tak tidur di kamar saja ya, Mbok. Jangan diganggu ya. Aku mau istirahat. Ya sudah, sana pindah ke dalam, Dek. Ngasuh dulu. Simbok tak melanjutkan masak ya, supaya nanti tidak terlambat ngirim makan bapakmu. Simboknya Lembayung langsung utek lagi di dapur. Sedangkan Ayung mengunci kamarnya dan duduk di pinggir tempat tidur. Hatinya hancur. Kehidupan cintaku baru saja tumbuh. Tak kusangka benih cinta itu jatuh di tanah tandus, tergerus oleh kerasnya batu padas. Tak mampu tumbuh, tak ada sela antara bebatuan yang bisa diterobos agar bisa mencuat ke permukaan. Pelan-pelan benih itu akan kering, lalu mati. Lembayung menangis. Diambilnya lagi surat dari Tiran untuk Mbak Yunya Menur. Dipandanginya surat itu yang sudah kusut karena tadi sempat diual-ual. Ia haluskan lagi tekuannya. Lembayung tahu kalau ia melanjutkan lagi membaca surat itu sampai habis, hatinya akan semakin terluka. Tapi kalau tidak, ia teruskan membaca, rasa penasarannya tidak bisa juga ia tutupi. Ia berhenti sejenak dari kecamuk pikirannya yang tidak karu-karuan. Lembayung hanya memandang lurus ke depan. Entah apa yang ia temukan di sana. Dengan surat yang masih ia pegang, Lembayung membayangkan bagaimana Mbak Yunya Menur bisa sebegitu beruntungnya. Sudah cantik, pandai, banyak yang menyukai lagi. Yu Menur sudah pacaran sama Anggara. Sekarang masih dapat surat cinta lagi dari Kang Tiran. Sedangkan aku baru saja mekar cintaku langsung dihempas ombak dan diterjang badai kehidupan. Tangis Lembayung semakin santer.
Supaya simboknya tidak mendengar, ia bekap wajahnya dengan bantal. "Kang Tiran, mengapa kamu tidak bisa merasakan getar cintaku ini? Mengapa kamu tidak bisa merasakan lembutnya benang cinta yang terpancar dari mataku?" Kang Tiran, kamu bakal kecewa mengharapkan cintanya Yumenur. Sedangkan aku sangat mengharapkan dirimu, Kang. Air mata Lembayung kembali deras mengucur. Apalagi setelah Lembayung selesai membaca surat cinta Tiran untuk Mbak Yunya. Badannya lemas. Lalu ia tergulai di tempat tidur. Matanya sembab dan terus terpejam, seakan ia tidak ingin lagi membuka matanya agar tidak perlu melihat dunia lagi. Lembayung teringat kata-kata Tiran untuk Mbak Yunya Menur yang tertulis dalam surat itu. "Menur pujaan hatiku, sudah lama aku mencintaimu, tapi baru sekarang aku berani mengungkapkannya. Tak kuat lagi aku menanggung rindu, Menur. Maukah kamu menerima cinta dari orang sepertiku ini? Masih banyak lagi kata-kata cinta yang terurai dalam surat itu yang membuat Ayung tidak tahan lagi memendam jerit hatinya. "Yung, Lembayung," suara Simbok pelan memanggil. Sambil mengetok pintu kamar Lembayung pelan juga. Mungkin khawatir mengganggu Lembayung. Karena tidak ada jawaban, Simbok mengira Ayung pasti tidur. Namun Simbok tidak peduli. Ia melanjutkan kata-katanya. "Dek, Simbok mau ke sawah ngantar makan untuk bapakmu. Nanti kalau kamu mau makan, sudah Simbok siapkan di meja makan ya, Nduk." Simbok lalu pergi. Terdengar langkah sandal jepitnya yang srak-srek menjauh. Juga terdengar derit pintu ditutup. Setelah yakin Simboknya sudah pergi dan tidak ada orang di rumah, Lembayung kembali nelangsani nasibnya. Ia bangun dari rebahannya, lalu duduk di pinggir tempat tidur. Kepalanya ia sandarkan di dinding dengan diganjal bantal. Kedua tangannya masih mendekap guling yang sebagian sudah basah oleh air matanya. Mengapa surya cerah langit memilih Yumenur yang bernasib baik? Begitu juga deru ombak laut selalu mendorong keberuntungan ke arah Yumenur. Bahkan gunung yang menjulang tinggi nan angkuh saja mampu melepas senyum untuk Yumenur dan cintanya. Apalagi burung-burung yang bergalayut manja pada dahan-dahan selalu bernyanyi dan memanggil sahabat-sahabatnya, lincah melompat dari dahan ke dahan lainnya di seantero hutan, hanya untuk mendendangkan lagu cinta untuk Yumenur juga. Lalu, aku ini siapa? Siapa yang berpihak kepadaku? Kepada siapa aku harus mengadu? Betapa memelasnya cintaku ini.
Semua nasib baik, cinta, dan keberuntungan hanya untuk Yumenur. Sedangkan nasibku, pucuk cintaku yang sedang tumbuh, mencuat dari kelopaknya, sudah dipuntes oleh kejamnya nasib. Bagi orang lain, bunga itu akan tumbuh lagi. Bunga yang baru lainnya akan muncul dan mekar lagi. Namun tidak demikian dengan bunga cintaku. Setelah pupus, bunga cintaku akan menjadi layu dan akhirnya kering. Bahkan seluruh batangnya akan mati. Sia-sia saja aku menunggu cinta Kang Tiran. Cinta Kang Tiran hanya untuk Yumenur. Tidak bakal bisa beralih kepadaku. Air mata Lembayung semakin deras, dan ungkapan perasaannya semakin memilukan. Ia menangis sesenggukan, meratapi nasib cintanya untuk Tiran yang tak bakal pernah kesampaian. Padahal Lembayung tidak punya cinta lagi untuk siapapun. Ia pernah didekati oleh beberapa pemuda, tapi tidak ada sedikit pun yang mampu menggetarkan hatinya. Entah karena Lembayung masih belum berumur, belum dewasa, atau memang tidak ada di antara mereka para pemuda itu yang berhasil memikat hatinya. Ketika Lembayung bertemu Tiran, pada waktu itu Tiran datang ke rumah sebagai tamunya Menur untuk urusan kegiatan sekolah. Entah apa yang dilihatnya pada diri Tiran, namun sejak saat itu wajah Tiran selalu terbayang dalam pikiran Lembayung. Lembayung selalu berangan ingin menjadi kekasih Tiran, bahkan menjadi istrinya. Impian seorang gadis remaja. Dilanjutkan dengan kedatangan Tiran dan teman-teman sekolahnya ngampiri Menur, lalu mereka pergi entah kemana. Katanya sih untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Saat-saat seperti kedatangan Tiran itulah Lembayung selalu mengintip dari balik korden kamarnya ke arah kamar tamu di mana Tiran dan teman-temannya, termasuk Menur juga, sedang berbincang-bincang atau bersendau gurau. Semua tingkah laku Tiran dan teman-temannya terekam di hati Lembayung. Begitulah awal cinta Lembayung untuk Tiran, tumbuh subur bagaikan mekarnya bunga di mesin semi. Indah, segar, dan berwarna. Sayangnya, semua itu hanya tersimpan rapat di hati Lembayung, terkunci dalam bingkai hatinya. Tidak mungkin bagi Lembayung untuk menceritakan gundah gulana hatinya kepada Mbak Yunya, Yumenur. Apalagi mengirim sinyal-sinyal cintanya kepada Tiran. Semua tersimpan rapat, rapih di hatinya. Pendengar, inilah akhir cerita Cerbung Bersuara episode ke-7 ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jaga kesehatan, jaga hati. Berbahagialah, karena bahagia adalah milik kita, oleh kita, dan karena kita sendiri. Tetap semangat dan sehat selalu. Tuhan memberkati.